Salam budaya, salam rahayu, salam karahayon, dumateng poro, sederek dan sahabat-sahabat subscribernya Heru Nugroho Official dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terbebas dari virus COVID-19, dan selalu manggih karahayon. Pada sesi kali ini saya ingin mengutarakan sedikit cerita tentang ini Warga Laras yang era Ki Suparman. Jadi ada sedikit sekelumit cerita tentang siapa saja atau siapa toh Warga Laras ini pada era Ki Suparman. Karena mungkin di beberapa sesi yang lalu, di sesi podcastnya Cukuro, dalam session Cukuro ini Curahan Roso di channelnya Heru Nugroho ini kan membahas tentang kesan-kesan saya dengan Mas Heno Nugroho. Dan pada sesi kali ini memang sangat menarik ketika saya itu mengingat kembali cerita-cerita tentang Warga Laras. Warga Larasnya bapak pendirinya adalah Ki Suparman Carmowiyoto, dan juga ada Pak Alex Supardi juga. Banyak sekali di sini. Nanti saya akan membacakan sedikit cerita, dan sumber-sumbernya ini saya mencari sumber-sumber ini dari para sesepuh yang dulu, intinya simbah-simbah ataupun bapak-bapak yang sepuh yang dulu pernah ikut dan menyaksikan sendiri pagelarannya Ki Suparman dan Warga Laras pada saat itu. Dan tentu saja ini membuat saya membangun kembali memori-memori saya waktu kecil, waktu ikut delok wayangnya Bapak Ki Suparman ini. Pada waktu kecil saya masih kira-kira masih kelas SD, kelas 1-2 SD itu. Biasanya seringnya saya melihat pagelarannya Bapak ini dengan Mas Anom Wibowo. Anom Wibowo ini adalah putranya dari Pak Alex Supardi dan adiknya Ki Catur Benyek Kuncoro. Di sesi podcast kali ini di Cukuro ini saya akan mengutarakan beberapa nama pengerawit dari Warga Laras era Ki Suparman. Akan tetapi sayangnya di media sekarang, di zaman modern sekarang ini, hanya audiovisual saja yang kita dengarkan. Beberapa audiovisual tentang Warga Laras dan Ki Suparman ini, dengan bapak ini rekaman di beberapa label. Kalau sekarang itu di label perusahaan audiovisual recording pada saat itu. Baik, saya mulai saja. Entah tahun berapa bapak itu dulu pernah membuat grup karawitan sebelum menjadi Warga Laras. Menurut sumber yang saya dapatkan itu bernama Trimolutung. Jadi sebelum era Warga Laras ini ada era Trimolutung yang bapak itu membuat nama karawitan grup. Karena pada saat itu yang saya dengar dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa bapak bingung harap jenengi karawitan itu karawatan opo. Ya wis dijenengi Trimolutung wae. Trimolutung ini mengadopsi dari karawitannya dari Mbah Bancak. Kemudian pada saat itu Trimolutung ini mengikuti terus pagelarannya
Bapak Ki Suparman ini dimanapun itu, di Wonosari, di banyak sekali tempat-tempat yang disinggahi Bapak atau di mempergelarkan pakelahiran wayang kulit Ki Suparman itu sudah banyak tempat dan langganan itu yang saya tahu Wonosari ini yang banyak sekali fans dari Ki Suparman ini nanggap Bapak pada saat itu. Dan dengan bergulirnya waktu, kemudian Bapak itu menamai grup karawitan Bapak ini dengan nama Warga Laras. Warga itu menurut saya, konotasi saya itu warga itu adalah sekumpulan orang. Terus yang laras ini adalah nada. Jadi mungkin deskripsi saya itu mengatakan warga laras ini adalah sekumpulan orang yang ini nabuh wayang dengan ngelaras, melaraskan sinergi nada-nada dalam setiap gamelan. Wah, terlalu angel dicerna ini omongan saya ini. Baik, sekarang saya akan membacakan ini nama-nama, daftar nama-nama dari pengerawitnya Bapak, pengerawit Warga Laras senior. Di sini ada Mbah Joyo Suhar. Mbah Joyo Suhar ini rumahnya di Bantul, yang saya tahu itu dekatnya dari Lek Bagong kalau nggak salah itu. Mbah Joyo Suhar ini pemegang dari Siter. Kemudian ada nama Mbah Wiji. Mbah Wiji ini dari megang bonang penerus Mbah Wiji. Ada Lek Wandi, ada nama lagi Lek Wandi itu di Bonang. Terus nama Lek Margi Bagong, terkenal adalah Lek Margi Bagong. Ini ayahnya dari Mas Tutun, itu megang rebab. Ada nama lagi Mbah Yitno. Mbah Yitno ini di Peking. Dan pemegang saron ricik, saron imbal, saron ngintil itu Mas Koco Tulung. Mas Koco ini yang di biografi saya yang di Tokoh Dalang ini Mas Sukoco Gondo Prayitno, pemegang saron waktu di Warga Laras. Terus untuk yang incone duetnya itu adalah Lek Bambang Janturan. Jadi dulu di Warga Laras itu kedua pemain saron ini sungguh sangat viral waktu itu, karena ciri khas dari Tabuhan Jogja itu kan saron kindilannya yang waktu Srepek Lasem Jogja itu. Dan ini Mas Koco dan Lek Bambang Janturan ini menjadi sangat viral di penonton waktu itu, di penggemar fannya dari Bapak ini. Mas Koco sama Pak Lek Bambang ini sangat-sangat viral karena mungkin keterampilannya dalam memainkan cacahan saron. Kemudian ada Lek Mardi PC. Nun sewu, ini cuma parapan. Jadi Lek Mardi ini demung biasanya. Dan Lek Mardi PC ini ada karya-karya, banyak sekali karya-karya dari Lek Mardi ini, di sorannya, di garap-garap kreativitas di gamelannya. Itu Lek Mardi ini yang sangat berpengaruh di Warga Laras pada waktu itu. Dan untuk memegang gong kempul ini tidak lain adalah Pak D Dalijo itu di gong. Biasanya ditemani oleh Lek Lamijo.
Kemudian ada Mbah Saroso. Mbah Saroso ini pemegang Selentem. Kalau Mbah Saroso ini parapannya dulu Bapak Sik Marapi itu Mbah Goeng. Mbah Goeng ini Pak D Saroso. Terus ada nama lagi yaitu Lek Supar. Lek Supar ini patok bangkrong di Kenong. Dan ada Pak Detasih. Pak Detasih ini pemegang di Gambang. Pak Detasih ini adalah ayahnya dari Ki Sukoco Gondocarito. Ini Pak Detasih ini di Gambang. Terus ada nama lagi Mbah Wido. Dulu Mbah Wido ini adalah pengentir pertamanya di Trimolutung di Wargulara Senior. Itu Mbah Wido, dan kemudian karena kondisi kesehatannya yang tidak menurun gitu, terus diganti sama Lek Dono. Lek Dono ini pemegang gentir di Wargolaras pada waktu itu. Dan Lek Dono ini juga penglaras gamelan, pembuat gamelan, penglaras gamelan. Terus ada lagi non sewu ini di Kubu Sinden. Di sinden-sindennya ini, sinden-sinden Bapak ini juga sangat viral sekali pada saat itu karena suara-suara dan cengkok-cengkok khas sinden Ngayogjan ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat viral pada saat itu, yaitu Lek Kodir. Bu Lek Kodir ini adalah istrinya dari Pak Dedalijo yang memegang gong. Dan juga ada Lek Daltri. Nah, ini Lek Daltri ini ibunya dari Mas Agus Tulung. Dan Mas Agus Tulung ini adalah juga seorang dalang. Dan pada saat ini sangat aktif di Paguyuban Dalang Sukrokasih. Tidak lupa juga dengan Bule Sriatini. Bule ini adalah istri dari Pak Lek Adi, ibunya Mas Anom, ibunya Mas Catur Benyek. Dan itulah tadi nama-nama dari pengerawitnya Bapak Wargolaras. Dan ada juga sumber-sumber mengatakan bahwa kayak Lek Bolot atau siapapun itu pernah nabuhi Wargolaras era Ki Suparman. Yang Lek Bolot ini sekarang masih di Wargolaras yang Maseno. Kemarin juga sempat saya ngobrol sama Lek Bolot. Memang beliau juga pernah nabuhi Wargolaras. Dan Wargolaras zaman dulu ada fotonya ketika jadi penataan gamelan di Wargolaras ini berbeda dengan sekarang. Berbedanya begini, waktu zaman dulu itu gamelan itu menghadap penonton, bukan menghadap ke dalang, ngungkuri penonton, bukan. Pada era Bapak dulu, Bapak juga pernah ngomong sama pengerawit-pengerawitnya ini, tembungnya didepkin yang penonton wae gitu loh. Dan itu terjadi dan intinya pagelaran itu pengerawitnya pertama talu. Jadi dibayangkan pentas pada saat itu ketika talu, ketika uyon-uyon itu pengerawitnya menghadapkan penonton. Jadi dipertontonkan sama penonton. Kilo Wargolaras era Bapak. Saya juga mengajak para pendengarnya di Herunuguro Official ini membayangkan betapa luar biasanya pentas pada waktu itu ketika penabuh itu menghadap penonton. Jadi
ngarepi penonton. Jadi penontonnya itu bisa melihat secara langsung wajah-wajah dari pengrawit-pengrawit Wargolaras pada saat itu. Dan berhasil Bapak merubah komposisi pertunjukan itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Dan maklum dulu belum ada medsos, jadi viralnya ya di penduduk dan dapat di warga-warga yang di sekitarnya, ataupun menjadi bahan pembicaraan warga-warga atau orang-orang pada eranya Bapak. Maaf tadi ada sedikit kelupaan di nama-nama pengrawit Wargolaras yang di depan tadi. Itu ada satu nama yang membuat saya terkesan sekali dengan figur beliau, yaitu Pak Lek Supardi, Pak Adi. Pak Adi ini adalah pengendang yang sudah viral dibicarakan sama dalang-dalang di daerah Solo, Surakarta, manapun itu. Lek Supardi ini sudah sangat viral. Dan viralnya lagi itu adalah ada istilah duet Parman Pardi. Wah, pada saat itu memang Bapak itu sampai membuat ukiran di gawangan kelir. Di gawangan kelir itu dengan ada cunduknya itu di atas kelirnya itu diukir gitu nama Parman Pardi. Dan kui sangat-sangat viral sekali. Kemudian Bapak juga ini bukan hanya untuk serawungnya, bukan di kalangan seniman-seniman Jogja, hanya di seniman Jogja tidak, tapi Bapak ini juga serawung-serawung di luar dari Jogja, entah itu di Surakarta, entah itu di Sragen, di Klaten, atau kalau di barat itu di Purworejo, di Purwokerto, atau dimanapun itu Bapak serawungnya sangat baik. Menginjak jauh tentang cerita dari Wargolaras senior era Bapak, era Ki Suparman ini, sampai sekarang saya masih mencari-cari sumber-sumber, karena Wargolaras senior ini sampai pada saat ini saya prihatinnya tidak terdeteksi, yaitu nama-nama Wargolaras senior yang pada saat itu. Baru setelah era Ki Seno Nugroho, Mas Seno, itu baru semua kalangan di publik, khususnya di media sosial ini sangat-sangat viral. Dari sindirnya, dari Wargolarasnya sendiri itu sangat-sangat viral. Dan ada data, dari data visualnya sampai sekarang masih ada di channelnya Dalang Seno dan Ki Seno Nugroho. Tentu saja di sesi podcast Curahan Rasa ini saya ingin membangkitkan memori-memori mungkin para pendengar di channelnya Heru Nugroho Official ini. Ada yang sudah Bapak, dan kemungkinan juga menjadi saksi juga ketika Wargolaras itu pentas dengan Ki Suparman dan pengendangnya Pak Lek Pardi. Dan mungkin saya membayangkan yo pada saat itu yo luar biasa, Wargolaras ini sudah sangat viral. Saya tuh berpikiran ya mungkin toh seperti saya, seperti kakak saya, seperti siapapun itu akan melupakan sejarah yang sangat fenomenal ketika pada eranya Wargolaras dan Ki Suparman ini. Saya mencoba pada sesi Cukuro ini, untuk Curahan Rasa ini, untuk memberikan sekelumit cerita sedikit tentang sebelum Wargolaras era Ki Seno Nugroho. Itu Wargolaras sudah ada sebelum Wargolaras yang sekarang. Dan Wargolaras ini adalah perintisnya adalah bapak saya Ki Suparman. Dan
kebetulan seperti benang merah gitu loh Pak, Bu, Mbak. Seperti benang merah sekarang yang Wargolaras versi eranya Mas Seno ini itu sebagian juga putra-putra dari pengerawit zaman dulunya era Ki Suparman. Jadi Mas Seno seperti merangkul sedulur-sedulur ini yang pernah ikut membesarkan nama Bapak. Dan semua ikut di Wargolaras yang versi sekarang ini. Tidak semuanya, mungkin 60% ikut di Wargolaras untuk mendukung pakelirannya Ki Seno Nugroho. Berikut tadi cerita tentang Wargolaras, sedikit cerita tentang Wargolaras era dari Bapak. Dan saya pribadi memohon para pendengar di channelnya Heru Nugroho Official ini ikut berdoa dan memanjatkan doa dari almarhum Ki Suparman dan Ki Seno Nugroho. Terima kasih karena pengabdian beliau ini sungguh sangat luar biasa di jagat pewayangan. Tidak lupa juga dengan Wargolaras era dari Ki Suparman. Karena sudah menciptakan kreativitas di nguri-nguri kabudayaan Jawa dan juga kreativitas di pewayangan. Karena seorang dalang itu tidak akan berarti juga tanpa pengerawit. Begitu juga pengerawit tidak akan berarti tanpa adanya seorang dalang. Jadi semuanya harus bersinergi. Semua semedulur, semua menjadi sedulur, semua menjadi sahabat, teman, kekasih untuk curahan rasa, mencurahkan semua isi hati dalam berkreativitas untuk menciptakan sebuah karya di situ. Dan saya mewakili seluruh kalangan muda seniman itu hanya berkewajiban meneruskan amanah dari senior-senior kita untuk selalu nguri-nguri kabudayaan Jawa yang baik. Tidak terkecuali dengan sekarang munculnya dalang-dalang muda dan karawitan-karawitan muda yang kreativitasnya sungguh sangat luar biasa bagi saya, karena saya melihat beberapa karya-karya yang dipergelarkan, dipentaskan seorang dalang dan karawitannya itu sudah nut melaku jamani, nut lakuning zaman sekarang. Baik, terima kasih. Saya sudah hampir setengah jam menemani Anda dalam beraktivitas apapun itu juga. Saya pribadi Heru Nugroho, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Dan ada pesan dari Heru Nugroho Official, selalu mengutamakan kesehatan karena sehat itu mahal harganya dan bahagia itu sangat-sangat mahal lagi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu memakai masker karena COVID masih menjalar di mana-mana. Berhati-hati, tetap jaga kesehatan, jangan lupa masker dibawa dan juga hand sanitizer harus dibawa. Terima kasih, salam budaya, salam rahayu, seduluran salawasi, sembah nuwun. Nanti saya akan menyambungkan lagi di podcast selanjutnya. Sembah nuwun, matur nuwun, sugeng beraktivitas. Matur nuwun.